Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih yang sudah setia dengan channel Cece Tarot ini. Semoga kalian bisa mendapat ini ya pencerahan dari setiap readingan yang Cece bacakan. Juga selamat datang pada teman-teman yang baru hadir di readingan ini. Salam kenal dari Cece. Jangan lupa subscribe dulu ya, like serta komen yang baik, yang sopan di channel Cece ini ya, sehingga Cece setiap hari bisa bersemangat untuk membacakan readingan untuk kalian. Karena peminatnya masih banyak, maka saya tetap akan bacakan sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Oke, hari ini saya akan bacakan readingan untuk kalian ya. Ada apa hari ini tentang dia? Ada apa dia hari ini? Apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan? Oke teman-teman, tetap semangat ya. Oke teman-teman, di sini saya buka untuk kartu pertama. Ternyata di sini benar-benar ada seseorang yang ini ya, seseorang yang benar-benar gengsinya, egonya sangat tinggi ya. Benar-benar dia tidak mau mengakui kesalahannya kalau dia merasa bersalah ya. Itu ada kartu Sahwatchik ya. Benar orang ini egonya sangat berat. Benar-benar dia tidak mengakui kalau dia merasa salah, jadi apapun yang dilakukannya merasa benar gitu ya. Ini benar-benar orang yang tidak bisa ini ya, diajak kompromi kalau sudah begini ya orang ini ya. Di sini ternyata ada seseorang yang benar-benar egonya tinggi. Itu ada laki-laki gemuk kuning ya, tinggi ya, orang yang egonya di atas langit ya itu ya. Egonya di atas langit, benar-benar orangnya ini egonya tinggi. Jadi kalau melakukan kesalahan apapun yang dia lakukan itu sepertinya dia merasa tidak bersalah, seperti itu ya. Sepertinya yang dilakukan itu selalu baik. Contoh nih, sudah menyakiti kamu, dia sudah mendatangkan orang ini ya, orang baru, tetapi dia tidak merasa bersalah, kalau tidak merasa kalau berselingkuh gitu ya. Jadi apapun yang dilakukannya itu menurut dia adalah baik dan benar gitu ya. Jadi kalau menurut orang ego ini kita sendiri yang susah ya. Jadi teman-teman, kalau kalian berdealing dengan orang ego, itu memang kalian yang harus benar-benar bisa menjaga hati perasaan kalian. Jangan sampai kalian ini ya terbebani ya, karena bagaimanapun apapun yang kalian lakukan tetap akan tidak dihargai dan juga tidak akan dilihat. Walaupun contoh nih, kalian berjuang mati-matian ya, mengeluarkan materi, sudah pikiran, tenaga, perjuangan siang dan malam untuk mereka. Kalau dia sudah maunya, jadi kalian pun harus siap mental untuk menghadapi orang yang egonya tinggi gini ya. Jadi benar-benar sampean nanti akan dapatkan sakit hati, rasa jengkel, semua numpuk jadi satu ya. Jadi benar-benar kalian harus sabar, ikhlas menghadapi orang begini. Kalau menghadapi orang ego tinggi, kalau salah satu tidak ada yang ngalah, pasti akan berantakan. Dan kalau sudah rumah tangga, saya pastikan akan cerai. Ini kan banyak terjadi ya, karena egonya terlalu tinggi, dia tidak mau ngalah, semua sama-sama tidak mau ngalah, egonya saling menjaga ego masing-masing, sehingga tidak ada titik temu, sehingga perpisahan akan terjadi. Nah, ini yang mungkin bisa kita antisipasi, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jika berdealing dengan orang yang ini ya, orang yang seperti egonya tinggi gini, kalian harus sabar. Kalau kalian tidak sabar dan tidak bisa menerima perlakuan manipulatifnya dia, yang dia seenaknya mengghosting orang seenaknya, minta maunya sendiri ya,
sikapi aja bijaksana. Nah, kalian aja tinggalkan, move on aja, cari yang baik kan gitu. Daripada waktu habis terbuang untuk orang ego seperti ini kan cuma menyiksa hidup Anda sendiri. Anda tidak akan dapat apa-apa kalau ini ya berdealing dengan orang seperti ini. Jadi Anda akan dapatkan cuma sakit saja. Nah, ini banyak ya yang teman-teman ini yang banyak terjadi seperti ini. Saya harapkan ini hidup Anda, ini yang harus Anda jalani. Jadi enak atau tidak enak Anda yang menjalani kehidupan. Jadi Anda harus cerdas, harus bisa memilih untuk diri Anda sendiri, harus happy. Jadi jangan lupa juga bikin Anda sendiri juga happy ya. Jangan mikir cinta-cintaan tok ya, fokus juga dalam pekerjaan gitu ya. Ini ada orang gatel hati. Nah, ini kemarin itu ada yang menanyakan, "Kakak, kalau gatel hati itu apa sih?" Nah, gatel hati itu maksudnya tidak nyaman. Tidak nyaman, hatinya merasa galau gitu ya. Rasa galau, setengah marah, setengah gimana gitu ya. Kayak gitulah, ndak bisa membayangkan orang galau itu kayak apa gitu ya. Ini ada seseorang yang gatel hati ini, yang lagi galau ini, perasaannya lagi kacau ini, merasa ada sebuah halangan ya. Ada sebuah halangan di mana benar-benar orang ini merasa ini ya, merasa kecewa ya, ada halangan dan sehingga dia merasa kecewa ya. Merasa kecewa. Halo, kenapa kalian kecewa ya teman-teman? Nggak usah kecewa ya. Sehingga ada halangan ini, dia kecewa, meratapi dia, oh ternyata di sini juga dia ada seseorang yang marah-marah sama dia. Jadi ini tadi ada sebuah halangan di mana dia sangat kecewa karena dia ini mendapat perlakuan ya yang tidak nyaman, dapat marah-marah dari orang yang berdealing dengan dia gitu ya. Nah, di sini kalau ingat dia marah-marah seperti itu, kemudian banyak mungkin ini ya, marah-marahnya itu tidak sekedar marah ya, mungkin juga main fisik ya, mukul fisik seperti itu ya, penganiayaan gitu ya. Itu membuat dia eling ya, membuat eling perlakuan kasarnya itu membuat orang ini benar-benar merasa sakit hati benar ya. Sakit hati ya, berarti karena dia itu sudah gombal, sudah omong kosong, dia sudah kasar gitu ya, sudah membuat perlakuan yang tidak baik sehingga orang yang ini tadi merasa sangat didolimi gitu ya. Jadi dia benar-benar hari ini benar-benar masih sakit hati, terpendam dia sendiri ya. Nah, di sini benar-benar orang ini benar-benar licin ya, sudah omong kosong, gombal, licin lagi ya. Jadi kalau apapun yang diperbuat dia tuh seakan kamu tidak tahu. Contoh kalau dia selingkuh itu juga menyimpan selingkuhannya sampai elek gitu ya. Maksudnya sampai benar-benar tidak tahu gitu ya. Saking licinnya gitu ya, saking licinnya orang ini ya. Saking licinnya ya dia ini ya banyak berdealing dengan orang lain ya, punya angan-angan dia mendapatkan orang yang lebih seksi, mungkin lebih cantik, lebih ganteng gitu ya menurut dia, sehingga dia sepinter-pinternya menyembunyikan dari kalian. Nah, ini kan membuat orang juga benar-benar ini ya bete ya. Nah, dia sendiri juga berpikir bingung ya, dia berpikir bingung atas perlakuannya sendiri, menyembunyikan ini ya selingkuhannya sampai ini ya, bagaimana sampai tidak ketahuan gitulah, serapi mungkin gitulah, seperti itu ya. Ini kan juga bentuk ini ya tidak jujur ya pada pasangannya ya. Nanti percayalah teman-teman, kalau Anda sabar, Anda ikhlas didolimi apapun bentuknya, kalau kalian hari ini merasa sakit, hari ini kalian merasa benar-benar sakit, tidak bisa move on, siang dan malam itu kalian masih ingat-ingat wajahnya, ingat-ingat karena cinta kalian yang tidak bisa hilang dari hati sampean. Sampean merasa ini ya benar-benar tidak bisa melupakan, tidak bisa move on dari dia. Dan sampai kalau ingat perlakuannya dia, apapun itu kalian itu merasa ini ya dongkol, sakit hati, panas hati, semua jadi satu. Nah,
Ini nanti kalau kalian sudah belajar untuk ikhlas, lupakan semua itu. Sabar, pasrahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Maka semua kesakitan itu akan berbalik kepada orang yang sudah menyakiti kalian. Tetapi kalau kalian tidak mau mengikhlaskan dia, maka ini ya dia tetap happy. Tetapi kebalikannya, kalau kalian sudah bisa happy, bisa melupakan dia, maka dia akan sakit ya. Mungkin sakitnya itu melebihi sakit yang sudah kalian rasakan. Percayalah bahwa karma itu benar-benar ada, dan karma itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Maka teman-teman, jadi saya minta ya teman-teman Jangan hanya kalau masalah percintaan, ya fokus saja di dalam pekerjaan. Kalau Cece membacakan ini karena ini energi yang kita tangkap hari ini. Dan minimal Cece memberi masukan ya. Semoga masukan baik ini bisa ini ya dipakai ya. Tapi kalau kalian tidak ini ya tidak bisa menerima masukan ini juga nggak apa-apa, karena kalian yang menjalani. Cece hanya memberikan masukan yang terbaik untuk kalian, agar kalian kedepannya menjadi orang yang baik, bisa bahagia, bisa dapatkan cinta sejati kalian, dan kalian bisa sukses. Itu harapan Cece ya. Di sini ada seseorang yang mendapat kabar berita. Kabar berita ini membuat dia seseorang ini terburu-buru ya. Terburu-buru di sini ternyata di sini kabar berita itu membuat seseorang ini galau ya, bentar ya, membuat orang ini galau ya. Dan di sini dia sangat khawatir ya dari kabar yang membuat dia galau tadi. Dia sangat khawatir. Bentar ya. Oh, ternyata di sini ini ya membuat khawatir karena seseorang yang lagi ini ya lagi pikirannya ruwet ini, ternyata ini ya pikirannya orang yang lagi benar-benar ruwet ini ternyata sudah bikin makan hati pikirannya ya. Maksudnya seseorang yang ruwet ini, pikirannya ruwet ini lagi berdealing sama seseorang, dan seseorang ini merasa bingung ya, bingung dengan orang yang berdealing dengan orang yang cerewet ini. Mungkin istrinya bisa juga cerewet, atau pacarnya juga cerewet, bisa saja. Jadi tiap hari mendengarkan ocehannya gitu ya. Mendengarkan ini ya seperti ini ya, merasa tiap hari ini kok ini aja ngomel aja kayak gitu ya, membuat dia itu kayak tidak nyaman gitu loh. Nah, itu ada orang yang berdiri hari ini dengan ini ya, orang yang lagi cerewet ya. Nah, di sini dia pegel hatinya ya, karena setiap hari dicereweti ya. Kasihan juga ini ya. Nah, ini ternyata dia sudah capek badannya, juga capek badannya, sudah diomeli gitu ya. Ternyata masalahnya juga ini ya, masalah-masalah sepele yang membuat permasalahan jadi besar ya. Nah, ini berarti ada orang yang berdealing tadi, seseorang yang cerewet. Kemudian orang ini yang berdealing dengan ini, dia merasa jengkel, capek dengan ini ya tadi omelannya tadi, sehingga dia pikirannya hari ini benar-benar dia lagi ruwet ya. Halo, siapa yang diomeli? Siapa yang hatinya lagi ruwet diomeli ya, sabar ya. Benar-benar harus sabar ya teman ya. Di sini lagi ada seseorang yang ini ya lagi dapat ini ya, pikirannya lagi tidak menentu, ada guncangan pikirannya, ada guncangan ya, pikirannya ruwet. Ada lagi kok ruwet-ruwet terus. Ini tadi ada orang yang berdealing ini ruwet, sekarang ruwet lagi ya. Jangan ruwet ya teman, santai saja ya. Bentar ya, di sini ternyata ada sebuah halangan di mana ada orang yang sangat setia sekali berdealing dengan dia. Dia iling sama orang yang berdealing dengan dia. Ternyata orang yang berdealing dengan dia itu sangat
ini ya sangat setia gitu ya. Ternyata di sini dia pegel ya karena rindu tidak kesampaian ya. Karena lama tidak ketemu, karena lama ini ya merindukan tetapi cuma diangan-angan saja. Nah, ini kayak orang ngempet gitu rindunya ya. Rindu yang serindu-rindunya gitu ya. Jadi rindu-rindu benar-benar rindu sekali yang ditahan, dia tidak bisa nahan benar-benar sehingga benar-benar dia itu merasa ini ya, merasa pegel ya, pegel hatinya. Kenapa sih aku kangen, kok aku ini ya nggak bisa ketemu-ketemu, dia jauh, aku mau pergi nggak ada uang, aku menemui dia nggak ada uang. Nah ini lagi puyeng ya orang ini ya nggak punya duit ya. Di sini ada seseorang lagi ada yang mendapatkan sebuah janji ya. Mendapatkan dia sebuah janji di sini dia menangis ya karena janji itu ya. Ternyata di sini seseorang ini ya merasa benar-benar ini ya apa ya kita ibaratkan dia menangis karena meratapi karena janji yang tidak ditepati ya, janji yang tidak ditepati sehingga membuat orang ini benar-benar tidak merasa nyaman ya, tidak merasa nyaman ya dengan keadaannya dia, sehingga dia benar-benar setiap hari hanya bisa menangis ya. Dia bisa menangis ya. Bentar ya. Di sini ada seseorang yang itu tadi membuat dia sangat khawatir ya, membuat dia sangat khawatir. Dia ternyata sudah bikin janji tidak ditepati, dia sangat khawatir. Kemudian di sini dia sehingga ini ya janjinya ini karena cuma setengah hati membuat dia ini ya kayak galau ya karena kan janjinya tidak benar-benar ada harapan yang pasti gitu ya, sehingga dia orang ini ego karena dia tidak mau mengutarakan I love you, tidak mau mengutarakan aku cinta kamu. Jadi orang yang berdealing dengan dia ini lagi pusing. Aku pusing udah janjinya kok ngambang ya, kayak ini ya maju mundur gitu. Kalau orang ya contoh nih sudah baik gini ada ndak ada ini kak ayo nikah atau gimana gitu, ndak ada pikiran gitu, jadi cuma janji iyalah saya tak usaha gitu kan. Ada orang yang kayak cuek ya, cuek bebek gitu kan, ada jadi ngomong sepatah-sepatah gitu, membuat orang yang dapat janji ini sehingga dia kayak merasa galau gitu ya, perasaannya galau ya, karena orang yang berdealing dengan orang ini benar-benar egonya sangat tinggi ya. Ini kalau sudah campur orang yang punya egonya sangat tinggi ini memang agak berat ya. CC saja kalau berdealing dengan orang yang ini egonya tinggi gini ya minta maaf nih. Ya memang harus banyak sabar gitu ya. Ada seseorang yang terburu-buru di sini. Ternyata orang ini benar-benar ini ya, orang ini benar-benar ingin rujuk ya. Ingin rujuk ya, ini kartu rujuk selalu datang ya dari kemarin itu ya. Terburu-buru ingin menghubungi, ingin rujuk ya, ingin kembali kepada pasangannya. Tetapi karena egonya tadi yang sangat tinggi, jadi maju mundur gitu ya. Dia cuma minta ini ya masukan sama orang-orang yang terdekat sama dia seperti itu, sehingga orang yang orang ini hanya ini ya hanya ruwet dengan dirinya sendiri ya. Kalau memang kepengen rujuk ya bilang aja, ngomong aja aku masih cinta kamu, masih seneng kamu, yuk baikan gitu kan, gentle ya, jadi nggak muser-muser gitu ya muter-muter kayak ini ya kayak bola gitu ya. Kan nggak ada ini ya, nggak ada ujungnya, kalau muter aja kan nggak ada ujungnya ya. Jadi teman-teman kalau memang masih cinta masih sayang nggak usah gengsi, bilang aja, mengatakan sejujurnya ya. Jadi jangan ini ya mutar-mutar yang tidak jelas, membuat kalau mutar-mutar tidak jelas nanti kan juga akan mempersulit diri sendiri juga orang lain ya. Cari aja sesuatu yang baik gitu ya, sikap yang baik, sikap yang jujur,
sikap transparan. Belajarlah untuk setia dengan pasangan gitu ya. Sebetulnya kalau kalian itu setia dengan pasangan, banyak keberkahan yang kalian dapatkan ya. Karena karma itu benar-benar ada ya. Apapun yang kalian lakukan baik-baik, yang kalian lakukan baik maupun yang kalian lakukan buruk itu tetap akan membawa dampak karma ya. Jadi mari kita cari karma baik untuk kita semua ya. Oke, itu adalah orang yang sedang berdealing dengan kalian. Jadi saya mau bacakan untuk ini ya, untuk gendernya ya. Di sini ada laki-laki tinggi besar hitam ini keluar ya. Jadi ini laki-laki hitam besar ada, kemudian wanita cantik ada ya, wanita cantik ada, kemudian di sini ada laki-laki, bentar ya, laki-laki pendek ya, ini laki-laki pendek, kemudian ada juga di sini laki-laki kurus ya, laki-laki kurus kecil hitam ya, kecil hitam ya, laki-laki kurus kecil hitam ini, kemudian laki-laki gemuk ini, gemuk kuning tinggi ya, ada keluar. Terus di sini minta maaf ya, ini ada laki-laki ini ya, laki-laki yang semampai gitu ya, hitam manis. Minta maaf nih, kepala agak botak itu ada juga. Kemudian di sini ada lagi mana ya? Ada lagi cowok yang kuning ya, cowok ini nih ya, ini ya. Ini cowok kuning ya, cowok kuning tinggi ada juga ya. Terus mungkin itu ya. Jadi cowok gemuk, ada wanita cantik, ada laki-laki gemuk tinggi hitam, ada laki-laki kurus kuning tinggi, ada laki-laki yang ideal hitam manis botak, ada juga yang ini ya, laki-laki tinggi pemalas ya. Mungkin itu ya yang bisa saya bacakan untuk gendernya. Yang jelas di sini ini ya, apa yang dilakukan hari ini, ternyata ada laki-laki gemuk lagi sumpek pikirannya. Kemudian di sini ini ya, laki-laki gemuk ini nanti malam ini ketemu sama single parent, seorang single parent yang ternyata seorang gemuk ini nanti ini ya, seseorang yang gemuk ini kuning ini nanti ketemu sama single parent. Karena apa? Ternyata sekarang yang seseorang yang single itu, seseorang yang gemuk ini punya istri ya, punya istri, dan ketahuan berdealing dengan seorang single parent yang nanti malam hari ini, maksudnya hari ini sampai sore ini itu dia ini ya, nanti kayak bercengkerama ya, nanti setelah pulang kerja itu membicarakan masalah bahwa kalau hubungan ini sudah ketahuan sama istrinya, seperti itu ya. Sudah ketahuan sama istrinya, jadi dia berunding gitu. Selama ini disembunyikan, ternyata sekarang janda ini, single parent ini sudah tahu ya, dikasih tahu kalau istrinya orang gemuk ini sudah tahu kalau orang gemuk ini ya, pacaran atau selingkuh dengan orang single parent ini ya. Single parentnya ini usianya 50 ke atas ya. Terus yang gemuk ini usianya di bawah laki-laki di bawah 30 tahun ya. Jadi lebih muda yang laki-lakinya. Kemudian untuk yang ini nanti ada seseorang yang pergi naik kendaraan atau naik mobil ya. Jadi bisa juga nanti orang ini ya, orang gemuk sama single parent ini naik kendaraan ya, nanti berdua mungkin cari satu tempat, dia berunding masalah ini ya, perselingkuhannya yang ketahuan itu ya. Kemudian di sini ada juga orang yang
kurus kecil, hitam kurus ini nanti ini yang mengurusi pekerjaannya, karena pekerjaannya proyeknya belum selesai sehingga harus benar-benar diselesaikan dengan baik sehingga ini ya pekerjaannya ini segera selesai ya. Dan di sini ada saya tangkap energi minta maaf ya, ada juga laki-laki gemuk tinggi pemalas itu nanti juga ada yang cuma laki-laki gemuk tinggi ya, tapi ini ya gendernya laki-laki perempuan sama, laki-laki gemuk tinggi itu nanti cuma malas-malasan aja ya, maksudnya tidur-tiduran aja. Kemudian ada saya tangkap energi di sini, minta maaf ya. Ini ya laki-laki gemuk ini nanti juga yang lagi ideal botak ini juga masih sibuk dengan proyeknya belum selesai. Ini lagi benar-benar puyeng, butuh waktu, butuh konsentrasi sangat tinggi ya. Ada juga nanti seorang wanita cantik ini nanti banyak melamun siang ini sehingga nanti sekedar ngopi-ngopi siang ini ya lagi marahan sama ini ya, lagi marahan sama ini ya kekasihnya seperti itu. Mungkin ini ya yang saya tangkap untuk readingan kali ini, minta maaf agak panjang ya. Ini energi yang saya tangkap ya. Semoga kalian bisa seneng ya karena durasinya agak lama sehingga kalian bisa mendapatkan ini ya. Ini ya untuk energi yang agak lama ya. Teman-teman, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu dan kalau tidak resonate jangan marah-marah sama Cece ya. Cece hanya membacakan energi tiap hari untuk kalian agar kalian happy. Kalau resonate ini adalah readingan kalian, kalau tidak resonate maka buat aja hiburan ya. Besok kita dengarkan lagi, siapa tahu ada energi yang positif yang masuk di dalamnya. Jadi ambil aja yang positif-positif, yang negatif kita buang jauh-jauh ya, karena pada dasarnya orang hidup kalau kita berpikir positif kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan energi positif agar kita kedepannya lebih sukses. Demikian teman, jangan lupa subscribe-nya ya, like serta komen yang baik di channel Cece dan jangan lupa masukannya serta supportnya. Terima kasih yang sudah setia dengan channel Cece sehingga channel Cece makin berkembang. Salam santun, salam sukses untuk kalian. Selamat siang. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye.